Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Aditya Hartanto dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi D4 Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan materi medan listrik yang berisikan tentang pengertian, rumus, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tugas ini dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Dr. Eng Sarwo Pranoto, STMT. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu medan listrik atau pengertian medan listrik. Medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik seperti elektron, ion, atau proton. Proton adalah muatan positif dan elektron adalah muatan negatif. Dalam ruangan yang berada di sekitarnya, medan listrik memiliki satuan N/C atau Newton per kolom. Medan listrik umumnya dipelajari dalam segi fisika dan bidang-bidang terkait, dan secara tak langsung juga di segi elektronika yang telah memanfaatkan medan listrik ini dalam kawat konduktor atau kabel. Baik, di sini saya akan menjelaskan asal-usul rumus medan listrik. Asal-usul rumus medan listrik berasal dari hukum Coulomb, yaitu gaya selang dua titik muatan. F sebagai gaya sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. K adalah konstanta, Q1 dan Q2 adalah muatan yang saling tarik-menarik ataupun tolak-menolak, dibagi oleh R kuadrat. R di sini adalah jarak antara Q1 dan Q2. Menurut persamaan ini, gaya pada salah satu titik muatan berbanding lurus dengan akibat muatannya. Medan listrik didefinisikan sebagai suatu konstan perbandingan selang muatan dan gaya. F sama dengan E dikali Q. Maka, medan listrik bergantung pada posisi suatu medan, merupakan sebuah vektor yang bergantung pada vektor lainnya. Medan listrik dapat dianggap sebagai gradien dari potensial listrik. Jika beberapa muatan disebarkan menghasilkan potensial listrik, gradien potensial listrik dapat ditemukan. Baik, di slide sebelumnya saya menjelaskan dan menyinggung tentang kosakata. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu kosakata. Kosakata adalah konstanta yang berbanding lurus pada persamaan yang menghubungkan sebuah variabel listrik. Dalam rumus listrik sering ditemui konstan di mana konstan tersebut mempunyai nilai 1/4 dikali pi dikali epsilon 0 atau sama dengan 8,99 dikali 10⁹ Newton meter kuadrat per C kuadrat. Di sini saya akan menjelaskan tentang medan listrik. Suatu titik di dalam ruangan dikatakan bermedan listrik jika gaya listrik bekerja pada muatan listrik yang ditempatkan di titik tersebut. Secara kuantitatif, medan listrik E di suatu titik ditentukan oleh persamaan E sama dengan Fq per Q. E adalah medan listrik, F adalah gaya, Q adalah muatan. Seperti rumus sebelumnya, sama saja dengan memindahkan Q di ruas kiri sama dengan F sama dengan E kali Q. Dalam hal ini, Q disebut muatan uji. Muatan uji Q atau test charge yang digunakan untuk mengukur E haruslah sangat kecil, sehingga kehadirannya tidak mengubah distribusi muatan yang menimbulkan E. Baik, di sini saya akan menjelaskan tanda muatan listrik. Muatan listrik dapat mempunyai nilai negatif, 0, atau tidak terdapat muatan atau banyak satuan muatan positif dan negatif sama dan negatif. Nilai muatan ini akan mempengaruhi lebih kurang medan listrik dalam hal tandanya, yaitu positif atau negatif atau 0. Apabila pada setiap titik di sekitar sebuah atau beberapa muatan dihitung medan listriknya dan digambarkan vektor-vektornya, akan terlihat garis-garis yang saling mengadakan komunikasi yang dikata sebagai garis-garis medan listrik.
Tanda muatan memilihkan apakah akibat garis-garis medan listrik yang diakibatkannya bersumber darinya atau menuju darinya telah ditentukan berdasarkan gaya yang dialami oleh muatan uji positif. Seperti yang kita bisa lihat di gambar, muatan positif akan menyebabkan garis-garis medan listrik berpandangan daripadanya menuju keluar. Sedangkan muatan negatif akan menyebabkan garis-garis medan listrik berpandangan menuju masuk padanya. Baik, di sini kita dapat melihat gambar terdapat muatan 1 dan muatan 2. Muatan 1 mengakibatkan gaya terhadap muatan 2. Dan pertanyaannya adalah mengapa muatan Q1 dapat melakukan gaya pada muatan Q2 meskipun kedua muatan tersebut tidak bersentuhan. Konsepnya mirip dengan gaya gravitasi, yaitu adanya medan gaya yang dihasilkan oleh mata listrik. Medan gaya ini dikenal juga dengan medan listrik. Gaya Coulomb muncul karena muatan Q1 menghasilkan medan listrik pada posisi muatan Q2 dan muatan Q2 berinteraksi dengan medan yang dihasilkan oleh muatan 1 atau Q1 dan interaksi tersebut menghasilkan gaya pada muatan 2. Interaksi muatan Q2 dengan medan listrik yang dihasilkan muatan Q1 menghasilkan gaya listrik antara dua muatan tersebut. Penerapan medan listrik di sekitar kita. Sebenarnya banyak sekali penerapannya, namun di sini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu alat penangkal petir. Diletakkan pada atap gedung tinggi karena gedung tinggi berpotensi untuk tersambar petir. Muatan listrik kemudian segera merambat naik melalui kabel konduktor menuju ujung penangkal petir. Sebenarnya penangkal petir adalah perangkat sederhana berupa batang berbentuk tombak dari bahan logam yang runcing dan kabel. Ada 3 bagian komponen yang utama, yaitu split zen, kawat konduktor, dan grounding. Fungsi penangkal petir sesuai namanya yaitu untuk menangkal petir dan sebagai media pengantar listrik dari sambaran kilat yang diteruskan ke media lain seperti tanah. Selain itu, penangkal petir juga dapat meredam efek sambaran petir yang membahayakan. Penangkal dapat mencegah terjadi konslet, aliran listrik, serta cuaca buruk dan banyak petir. Di sini saya akan menjelaskan juga bagaimana cara kerja penangkal petir. Pada saat terjadi petir, dengan muatan listrik negatif di bawah awan sudah cukup banyak, maka muatan listrik positif pada tanah akan segera tertarik ke atas. Muatan listrik naik melalui kabel konduktor ke ujung batang penangkal petir. Ketika muatan listrik negatif tersebut berada cukup dekat di atas atap, daya tarik-menarik antar keduanya semakin kuat. Muatan positif di ujung-ujung penangkal tersebut tertarik ke arah muatan negatif. Pertemuan antara muatan positif dan negatif akan menghasilkan aliran listrik. Aliran listrik tersebut akan mengalir ke dalam tanah melalui kabel konduktor, sehingga sambaran petir tidak langsung mengenai bangunan. Terdapat 3 tipe penangkal petir. Yang pertama adalah penangkal petir konvensional, yang kedua adalah penangkal petir elektrostatis, dan yang ketiga adalah penangkal petir radioaktif. Bagian-bagian pada penangkal listrik. Sebelum memutuskan untuk membeli atau memasang penangkal petir, ada baiknya bagi kamu untuk mengenal bagian-bagiannya. Berikut adalah bagian-bagian penting penangkal listrik. Yang pertama adalah air thermal. Air thermal atau head berada pada ujung atas. Pada penangkal konvensional, bentuknya menyerupai ujung tombak. Sementara itu, pada penangkal elektrostatis, head cenderung lebih besar dan lebar, berbentuk menyerupai payung. Fungsi air thermal adalah untuk menjadi sasaran sambaran petir. 2. Konduktor. Konduktor adalah kabel yang berfungsi untuk mengalirkan tenaga yang tertangkap air thermal menuju grounding. Grounding adalah bagian penangkal yang berada dalam tanah. Pembuatan dan penempatan grounding tidak boleh berada terlalu dekat dengan bangunan rumah. Pemasangan penangkal petir ini sangat disarankan untuk Anda yang memiliki rumah dengan ukuran sangat tinggi atau cukup tinggi dan dikelilingi pohon yang lebih tinggi dari rumah Anda yang berjarak kurang dari 10 kaki dari struktur bangunan. Atau
Anda yang tinggal di wilayah padat dengan bangunan pencakar langit tinggi, atau baik cukup penjelasan yang saya akan berikan. Jalan-jalan ke rumah Desi, cukup sekian dan terima kasih.